semua temu di waktuku, setiap langkahku menuju cintamu. Katakan kasihmu, kasihmu, karyamu sempurna dalamku. Sampai dia mari katakan, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. Nyanyikan bersama pujian ini dari awal dengan ucapan syukurmu. Mari jemaat Tuhan katakan, di hariku, oh, di hariku, setiap nafasku, semua tentangmu. Di waktuku, setiap langkahku, menuju cintamu. Sekali lagi mari katakan, di hariku, setiap nafasku, semua tentangmu. Oh, di waktuku, setiap langkahku menuju cintamu. Mari angkat tanganmu, kasihmu, nyatakan bersama, karyamu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku, kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Katakan, kaulah alasan, kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. Oh, sungguh kaulah alasanku hidup dan bersyukur. Kau sumber kekuatan, kau sumber pertolongan, kau sumber sukacitaku, sumber pertolonganku.
Sama-sama nyatakan bersama. Oh kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Angkat kedua tanganmu di tempat ini. Come on church. Kasih-Mu, karya-Mu, kasih-Mu dan karya-Mu, kasih-Mu. Come on, raise up your voice. Karya-Mu sempurna dalamku. Kasih-Mu, haleluya. Karya-Mu sempurna dalamku. Kasih-Mu, oh, kasih-Mu, karya-Mu, haleluya, sempurna dalam. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, come on. Karya-Mu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Nyatakan kuatkanku, bukan karena kekuatanku. Mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Dengan ucapan syukur, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku, Kaulah alasanku, Kaulah alasanku hidup. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan sumber kekuatan kita, bagi Bapa yang setia. Oh, oh, oh. Pujian bagi-Mu, oh, pujian bagi-Mu Bapa. Thank you, thank you. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak terbatas. Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau mulia. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Ku angkat tangan memuji Engkau. Ku nyanyikan hosana, ku nyanyikan hosana. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku nyanyikan hosana, ku nyanyikan hosana. Ku angkat
Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Bahkan di titik terendah hidup kami Engkau hadir. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang melayakkan kami. Kami yang tidak berharga Kau adopsi menjadi berharga. Melewati sepanjang tahun ini dengan penuh kemenangan di dalam kasih-Mu. Amin. Amin. Penyertaan-Mu Amin. Tuhan, Tuhan. segala Saya bagiku. Hadir-Mu hidupku, terutama bagiku. Penyertaan Tuhan, katakan bersama. Amin. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi setiap kita, terutama bagi. Angkat kedua tanganmu di atas kepalamu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu cukup bagi kamu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan, sumber kekuatan kita. Bersama jemaat Tuhan di tempat ini dan yang online, katakan, penyertaan-Mu Tuhan. Renungkan dan katakan, segala kami perlu Engkau, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya teman-teman yang di atas, mari katakan, hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, oh, terutama. Mari bersama-sama katakan, anugerah-Mu, yes Lord, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, kami bersyukur dan kami nyatakan, anugerah-Mu lebih dari cukup bagiku. Anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Katakan dengan rendah hati, come on. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan
kekuatan bagiku. Oh, anugerahmu. Mari katakan anugerahmu. Oh, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan. Yeah. Anugerahmu, Yesus, anugerahmu, kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Lagi mari katakan anugerahmu, anugerahmu, yes Lord, anugerahmu. Karena anugerahmu, bukan karena kekuatanmu. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, berkekuatan bagiku. Berdiri bersama di tempat ini, mari angkat tanganmu, katakan anugerahmu. Haleluya, anugerahmu. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerahmu. Angkat tinggi tanganmu, anugerahmu, Tuhan. Let's go. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Bagi saudara saya, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan yang terbaik bagi sumber anugerah yang tak terbatas. Oh Yesus namanya, oh Yesus namanya. Yeah. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Here we go, come on. Oh, oh, yeah, yeah. You are worthy to be praised. Yes, you are worthy to be praised. Yeah. Kami nyatakan bersama di tempat ini, Engkau pribadi yang layak dipuji. Here we go, come on, katakan bersama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Come on, church. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Let your kingdom come, thy will be done. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi
datanglah kerajaan. Oh, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari sepakat di tempat ini, hanya Dia yang layak dipuji. Seluruh bumi lebih dahsyat lagi. Kau Raja yang kukat dan dipuji. Katakan hidupku, keluargaku, seluruh bumi, oh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Pekerjaanku, gerejaku, pelayananku, nyatakan seluruh bumi penuh kemuliaan. Shout to the Lord. Somebody get your praise on in this place. Berikan tepuk tangan saudara yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Amin, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyaksikan pujian yang indah dan kita sudah menaikkan bersama-sama malam ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan saya ingin menyapa dulu ya yang sudah bergabung malam ini. Oke, Bu Yeti Sulistiorini dan bersama Ibu Maibel ya, lagi on the way. Halo, Pak Oke, John. shalom, praise God. Shalom, shalom. Shalom ya, Kita tetap semangat. bergelap-gelapan ya, mohon maaf. Amin. Oke. Tetap semangat ya. Di dalam perjalanan pun tetap ingat Amin. kepada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau ya. Oke, baik. Oke, ada adik Samuel Christian dari Pacet Mojokerto bersama ibunya ya, Ibu Helena di sana. Dan sudah bergabung. Oke, shalom adik Samuel ya. Tuhan berkati Cijuni. Oke, Cijuni atau Cisiane, posisi di mana sekarang ini? Lagi di Semarang atau sudah kembali ke Surabaya? Kita doakan ya. Karena sama saya Pak Mendajon. Oh, sama Cifung ya. Oke, baiklah. Ya. Luar biasa ya. Mantap. Oke, baik teman-teman sekalian. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam ini dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Pak jawab. Oke, baiklah, saudara kita akan menaikkan doa ya sebelum firman Tuhan akan dibentangkan malam ini. Oke, akan didoakan oleh sahabat kita terkasih yaitu Ibu siapa yang malam ini? Oke, Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri akan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Mic-nya oke, bisa dibuka. Shalom Bapak Ibu semuanya, Ya, selamat shalom. malam. Praise God. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Terpuji namamu Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Yesus,
Terima kasih Roh Kudus. Kami merasakan begitu besar hadirat-Mu ada bersama kami Tuh pada malam hari ini Tuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau layakkan kami untuk datang memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu tidak terlambat kepada Amin. kami Tuhan. Selalu ada dengan kami Tuh. Dimanapun kami berada Tuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada malam hari ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuh. Siapkan hati kami Tuhan di dalam mendengar firman-Mu. Berkatilah Pastor John, Ya, berilah Yesus. hikmat Tuhan. Urapi Pastor John dengan kuasa Roh Kudus. Pakailah Pastor John sesuai dengan kehendak-Mu. Oh Tuhan. Biarlah firman yang kami terima Tuhan, bukan hanya kami terima tapi dapat bertumbuh, berbuah, bahkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Andriana dari Kota Kediri, dan doanya sudah dinaikkan dan diaminkan oleh kita semua. Dan malam ini juga diaminkan oleh Ibu Fang Fang Lai ya. Oke, puji Tuhan. Ya, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, luar biasa malam ini, sesuatu yang ajaib akan Tuhan curahkan bagi kita sekalian. Are you ready? Apakah saudara siap untuk menerima sesuatu yang ajaib malam ini? I'm ready. Yes, itu dia jawaban yang pas. I'm ready, yes. Saudara, Tuhan mau nyatakan sesuatu yang ajaib malam ini ya buat kita semua, karena itu buka hati saudara-saudara ya untuk mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan bawa kita, perjalanan kita semakin indah, menyenangkan ya, step by step, dan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-428. Haleluya. Dan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam kasih yang nyata. Amin, saudara-saudaraku ya. Kemuliaan Allah dalam apa, saudara? Kasih yang nyata. Nah, kasih itu harus nyata ya, baru kemuliaan Allah akan ada di situ. Katakan amin. Apakah benar? Ada kemuliaan Allah dalam kasih yang nyata? Benar. Benar ya, sudah pasti benar. Lalu bagaimana kalau ternyata kasih itu tidak nyata, ya, itu hanya cuma di bibir saja, dan kasih tidak pernah terwujud? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Nothing happen. Ya, sudah pasti tidak ada ya. Oke. Saudara-saudara terkasih Tuhan, inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dia bilang dia mengasihi dunia ini. Bukti dia mengasihi semua yang ada dalam dunia ini, termasuk kita orang berdosa. Buktinya apa? Dia berikan Yesus mati di atas kayu salib ya, bagi kita sekalian. Itu kasih yang nyata, saudara-saudaraku. Dan Tuhan mau malam ini semua kita yang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih yang nyata, kita perlu menyatakan kasih itu ya, bukan dalam kata-kata saja, tapi dalam perbuatan kita. Baru, saudaraku, itu baru kita bisa mengerti tentang kemuliaan Allah di dalam kasih yang nyata. Haleluya. Dan kita akan lihat nats Alkitab kita malam ini, ayat yang sangat terkenal, saudaraku, dan saya percaya saudara, Bapak Ibu sekalian sudah pernah atau sering sudah mendengar ayat ini bolak-balik, bahkan sudah menghafal ya. Dan kata-kata yang indah malam ini kita akan dengar dan diperdengarkan oleh Ibu Rosalin dari Surabaya, dan Bapak Frans Angki standby. Sekiranya misalnya signal di sana Bu Rosalin kurang stabil, Pak Frans Angki tolong bantu ya. Oke, saya ingin cek dulu Bu Rosalin, apakah di sana signalnya aman Bu Rosalin? Aman Pak John. Oke, dipersilakan Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat firman Tuhan malam ini. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Ya, shalom. Salam. Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Mungkin ada orang yang bertanya, mana kasih yang nyata di dalam ayat ini? Anda perhatikan baik-baik kata-kata ini. Karena begitu besar. Begitu apa, saudara? Besar, bukan kecil ya. Begitu besar. Kasih apa, saudaraku? Kasih siapa? Kasih Allah akan dunia ini. Saudara dan saya di mana? Di dunia ini apa sudah di akhirat? Belum ya. Kita masih ada dalam dunia ini. Nah, kasih Allah itu sasarannya untuk dunia ini. Siapa dalam dunia ini? Kita semua.
Dan Alkitab menyebutkan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Roma 3:23. Dan upah dosa itu ialah maut. Maut itu kematian yang kekal, kematian yang abadi ada di neraka, saudara. Ya, itu upah dosa di dalam Roma 6:23. Tapi saudara lihat ya, perhatikan, sehingga ia telah mengaruniakan. Kata mengaruniakan artinya dia memberikan, itulah anugerah ya. Dia mengaruniakan, siapa yang dianugerahkan? Anaknya sendiri, yaitu Yesus. Anaknya yang tunggal ya. Saudaraku, tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kapan Yesus dianugerahkan, diserahkan? Pada saat dia mati di atas kayu salib. Itu bukti kasih Allah yang besar dan terbesar. Dan tidak ada kasih yang melebihi kasih ini, saudaraku ya. Melebihi kasih seorang tua kepada anak, melalui kasih kakak kepada adik, melalui kasih sahabat dekat, sahabat jauh, itu melebihi semuanya, saudaraku ya. Mungkin hari ini kau merasa bahwa engkau kurang dikasihi, suami tidak mengasihimu, istri tidak mengasihimu, anak tidak mengasihimu, orang tua tidak mengasihimu, menantu mertua tidak mengasihimu, kakak beradik tidak mengasihimu. Tapi ingat, ada satu pribadi yang sangat mengasihi engkau dan saya, dia adalah Yesus Tuhan ya. Dia buktikan kasihnya waktu dia mati di atas kayu salib. Memang sebagai manusia Yesus tidak ingin ada di sana, tapi demi menyelamatkan manusia, maka dia harus taat pada kehendak Bapa ya. Dia mati di atas kayu salib. Itu bukti kasih Allah yang besar kepada dunia ini ya. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, saudara saya yang percaya kepada Yesus, Alkitab berkata tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris menyebutkan have everlasting life. Dan sekarang kita sudah ada dalam pelayanan gereja CLCC, singkatan dari City Everlasting Life Community Church ya. Gereja hidup kekal suatu. Apapun bentuk dan nama merek gereja itu, semua ujung-ujungnya menuju pada hidup yang kekal ya. Jadi gereja CLCC Tuhan persiapkan untuk mentransfer orang dari bumi ke sorga, suatu ya. Dan sudah beberapa orang-orang yang belum kenal Yesus akhirnya kenal Yesus. Dan akhirnya mereka mendapatkan kepastian untuk hidup kekal di sorga. Ya, saudaraku, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, ajarannya boleh banyak, kitab sucinya boleh banyak, nabinya boleh banyak, tempat ibadah boleh banyak. Tapi untuk urusan keselamatan tidak banyak. The one way, hanya melalui Yesus Kristus. Semua kita yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku ya. Yesus datang tidak bawa agama, dia tidak bawa apapun, dia hanya datang bawa keselamatan. Nah, keselamatan itu suatu anugerah yang Tuhan berikan pada umat manusia, ya. Dengan bukti bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu satu karya yang luar biasa, anugerah yang terbesar dalam hidup ini. Dan saya mau bilang, mujizat terbesar dalam hidup ini bukan sekedar orang sakit disembuhkan, yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, mati bangkit, betul itu mujizat. Bahkan yang sudah bangkrut pun dipulihkan dan diberkati berlimpah-limpah, betul itu mujizat. Tapi mujizat yang terbesar bukan itu. Mujizat terbesar adalah ketika seseorang tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Yesus katakan, apa artinya orang punya harta seisi dunia ini? Kaya raya boleh saja, uang melimpah boleh saja. Tapi kalau dia tidak punya Yesus, dia tidak punya keselamatan, saudaraku. Ya, harta dunia tidak akan pernah bisa menyelamatkan manusia. Saudaraku, yang bisa menyelamatkan manusia, saudara saya, adalah setiap orang yang membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mendapatkan kepastian keselamatan di sorga. Katakan amin. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu, kita lihat bagian penting ini ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kasih yang nyata. Bilang kasih yang nyata. Dan kasih yang nyata itu pasti tidak pura-pura ya. Pasti tidak sandiwara, saudaraku. Dia mengasihi dengan hati yang tulus, hati yang murni. Saudaraku, bukan kamuflase, tapi kasih yang nyata dia buktikan. Dia tunjukkan itu seperti Bapa menunjukkan kasihnya kepada kita saat Yesus diberikan mati di atas kayu salib. Itu satu pengorbanan yang luar biasa. Ya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kasih yang nyata. Kapan? Saat Yesus diberikan mati menebus dosa manusia. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya, saudara saya yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
diselamatkan ke dalam kerajaan sorga. Berapa banyak saudara malam ini yang percaya dan mengerti bahwa engkau punya hidup yang kekal di dalam Yesus? Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Dan mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin ya. Apakah benar di luar Yesus ada keselamatan? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Ya, hanya di dalam Yesus Kristus setiap orang yang percaya, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun juga status sosialnya, kalau dia percaya Yesus, maka sudah bisa dipastikan dia diselamatkan. Bukan mudah-mudahan engkau diselamatkan, bukan barangkali engkau diselamatkan, bukan semoga engkau diselamatkan, bukan insya Allah engkau diselamatkan, tapi pasti. Katakan amin ya. Ada kepastian dalam Yesus. Makanya kalau doa-doa yang kita naikkan itu mantap, saudaraku. Ya, kita punya keyakinan pasti ada kepastian dalam Yesus ya. Ini dia yang luar biasa. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dan ini dapat kita pelajari kemuliaan Allah dalam kasih yang nyata itu terdapat dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 ya. Tadi pagi kita baru menyelesaikan 1 Korintus pasal 12 dan malam ini kita sudah masuk di pasal yang baru itu 1 Korintus 13. Kalau 1 Korintus 12 bicara tentang karunia roh ya. Saudara-saudaraku, karunia itu macam-macam, ada 9 karunia Roh Kudus. Dan saudaraku itu dikerjakan oleh satu roh yaitu Roh Kudus ya. Dan di pasal 13 ini sekarang kita bicara tentang buah-buah roh ya. Salah satu buah roh yaitu kasih, saudaraku ya. Mari kita lihat Bapak Ibu, saudara masih ingat apa yang saya sampaikan sebelumnya, orang punya karunia hebat, tapi kalau dia tidak punya buah roh, maka itu akan membuat pelayanannya jadi rusak, saudaraku. Sebaliknya kalau orang hanya punya buah roh, dia tidak punya karunia, maka itu akan membuat pelayanannya tidak bisa survive ya, membuat pelayanannya tidak bisa penuh kuasa. Nah, kita butuh dua-duanya, antara karunia yang membuka pelayanan dan buah roh yang membuat seseorang bertahan dalam pelayanan. Itu penting ya. Saudara, mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ada 3 kebenaran, saudaraku ya. Ini akan membuat hati kita bahagia. Kenapa? Karena kita akan menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Yang mengerti apa, saudaraku? Yang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih yang nyata. Nanti Bapak Ibu bisa sambung di situ ya. Kemuliaan Allah dalam kasih yang nyata ya, saudaraku. Jadi kasih itu tidak boleh pura-pura ya, saudaraku. Harus nyata ya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan cinta orang yang punya kasih yang nyata. Amin, saudaraku ya. Haleluya. Oke, mari kita akan lihat, saudaraku, tentang rahasia ini, Bapak Ibu. Kita bertanya, siapakah dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih yang nyata, saudaraku. Karena ini ada banyak sekali orang-orang, betul dia Kristen, betul dia ada di gereja, mungkin dia juga seorang yang melayani di gereja, tapi dia tidak mengerti kemuliaan Allah dalam kasih yang nyata, saudaraku. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi orang-orang yang mengerti ada kemuliaan Allah dalam kasih yang nyata, maka ini yang akan dia lakukan. Dan dia mengerti siapa dirinya. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih yang nyata. Kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang tidak ya. Orang percaya yang tidak. Tidak apa, saudara-saudaraku? Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang tidak memamerkan ya. Tidak pamer, tidak memamerkan kata-kata ya, kata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat yang tanpa makna. Ya, cuma ngomong toh ya. Bahasa keren bilang apa? Omdo. Ya, saudara-saudaraku, itu cuma ngomong doang, omong doang, tapi tidak ada buktinya. Mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat 1. Ya. 1 Korintus 13 ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Amin. Jadi saudara-saudara lihat ya, orang-orang yang cuma hanya berkajang pada kata-kata doang, saudara-saudaraku ya, dengan semua bahasa, baik bahasa manusia maupun bahasa malaikat, kurang apa lagi, saudara ya?
Bahasa manusia saya sudah indah, apalagi bahasa malaikat lebih indah lagi. Nah, terkadang kata-kata yang indah itu saja tidak cukup. Ya, saudaraku, harus dibuktikan dalam kasih yang nyata. Saudaraku, kalau tidak, maka dia berkata, maka dia ini, saudaraku, akan sama dengan gong yang berkumandang, saudaraku, dan canang yang gemerincing, saudaraku ya. Tong kosong nyaring bunyinya, saudaraku. Itulah orang-orang yang hanya memamerkan kata-kata, saudaraku, dengan semua bahasa yang bisa dipakai, baik bahasa manusia maupun bahasa malaikat ya. Jadi ini ciri yang pertama dari orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam, saudaraku, kasih yang nyata. Dia tidak memamerkan kata-kata ya. Dia buktikan dengan tindakannya. Haleluya. Nah, kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih yang nyata? Yang kedua, dia adalah orang percaya yang tidak apa, saudaraku? Yang kedua, dia tidak menonjolkan, saudaraku ya. Dia tidak menonjolkan karunia. Karunia apa yang dia tonjolkan? Karunia bernubuat. Karunia apa yang dia tonjolkan lagi? Karunia mengetahui segala rahasia. Dan kemudian karunia apa lagi? Karunia memiliki seluruh pengetahuan. Walaupun itu satu karunia, tapi dia tidak mau menonjolkannya. Nah, kita lihat ini, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih yang nyata. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Ya, 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Nah, siapa orang ini? Dia ini orang yang punya karunia yang hebat. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan kasih yang nyata, Bapak Ibu sekalian, maka itu Alkitab bilang apa? Sama sekali tidak berguna, saudaraku ya. Makanya di awal saya katakan karunia hebat, tapi kalau dia tidak diimbangi dengan buah roh, maka itu akan merusak pelayanannya. Kita lihat Simpson punya karunia hebat, tapi gara-gara Delila akhirnya hancur, saudaraku, Simpson ya. Dan di akhir hidupnya dia menjadi buta, dia mati dipermalukan. Tapi sebelum dia mati, dia minta Tuhan kasih kesempatan untuk menumpaskan musuh-musuh yang mempermalukan dia, dan itu sungguh terjadi. Tapi Simpson sudah mengalami keadaan-keadaan yang sangat menyedihkan sekali. Ya, saudaraku, Simpson punya karunia hebat, tapi buah rohnya lemah. Beda dengan Yusuf. Yusuf punya karunia hebat, tapi buah roh juga kuat. Sehingga walaupun difitnah, dicibir, saudaraku, dimusuhi, dibenci, saudaraku, dibuang ke dalam penjara, lalu kemudian dimasukkan dalam penjara, dan kemudian sudah dilupakan begitu aja. Tapi Tuhan tidak lupa Yusuf, dan Yusuf berhasil bisa mengartikan mimpi dua temannya, dan sungguh-sungguh terjadi sampai Firaun, raja Mesir, seorang kepala negara bermimpi, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan itu, hanya Yusuf yang bisa mengartikan. Dan dari situlah Tuhan bawa Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir ya, orang nomor 2 setelah Raja Firaun. Dahsyat Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, luar biasa. Saudaraku, nah kita akan lihat yang ketiga, siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih yang nyata. Yang ketiga, dia adalah orang percaya yang tidak apa, saudaraku? Ini dia. Yang ketiga, dia tidak membagikan hanya emosi ya, emosi sesaat tanpa bobot pengertian yang benar sebelum genap waktunya. Jadi ini orang yang menggebu-gebu, orang yang punya semangat, tapi dia ini tidak berbobot, saudaraku. Nanti kita akan lihat ya, saya akan kasih contoh orangnya. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Ya, 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Amin ya. Tidak ada faedah bagiku. Kenapa? Karena dia hanya membagikan emosi sesaat. Tetapi apa, saudaraku? Tanpa dia memiliki bobot pengertian yang benar, ya, saudaraku. Jadi kita lihat sebelum waktunya dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Contoh Petrus ya. Petrus bilang, Tuhan, aku akan mengikut Engkau sampai aku rela mati. Ternyata apa, saudaraku? Yesus bilang apa? Sebelum ayam berkokok sampai 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Dan itu terjadi, saudaraku. Ya, itu Petrus, keadaan Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Ya, dia ketika Yesus sedang disidang, saudaraku. Ya,
ternyata ada perempuan yang lewat dan bilang, kamu ini kan salah satu murid Yesus. Wow, dia bilang, enggak, aku enggak tahu. Itu bukan aku enggak kenal dia. Sampai Petrus itu sampai bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Saat itulah ayam mulai berkokok dan Yesus menoleh kepada dia. Petrus sadar, dia hancur hati, tapi dia sudah melakukan pelanggaran itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saudara-saudaraku, orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih yang nyata, itu dia tidak membagikan hanya emosi, tapi dia harus punya pengertian yang benar. Bapak Ibu sekalian, jadi jangan terlalu memakai perasaan. Terkadang banyak orang ini dia suka pakai perasaan. Sehingga kadang-kadang perasaan ini menipu dia, saudaraku. Sehingga akan membuat dia tanpa dia sadari, dia mulai tersesat jauh dari kebenaran. Ya, saya melihat ada orang-orang yang dia hanya berpatokan pada perasaan. Kadang-kadang perasaan kita ini nggak bisa dijadikan standar utama. Nggak bisa dijadikan sebagai satu kebenaran yang mutlak. Yang Tuhan mau kita berjalan ikut Tuhan ini sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, bukan perasaan, saudaraku ya. Kadang-kadang perasaan kita ini bisa membahayakan kita, ya saudaraku. Jadi jangan memakai emosi, tapi penuh kesadaran, saudaraku, dengan pengertian yang benar. Baru itu bisa kita nyatakan, ya saudaraku. Ada orang-orang yang hanya, saudaraku, dia dengan emosi, saudaraku, ya. Dengan semangat dia hanya cuma berbicara tapi tanpa pengertian yang benar. Akhirnya saudaraku, seperti Petrus itu menyangkal Yesus, dan Tuhan itu baik saudaraku. Dia beri kesempatan bagi Petrus memperbaiki dirinya pada saat Yesus bangkit dan ketemu dengan Petrus di Danau Galilea, dan Yesus tanya pada dia, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semuanya ini? Yesus tanya nggak sekali, sampai 3 kali. Kenapa 3 kali? Diulang 3 kali. Bukan berarti Yesus nggak punya bahan. Tapi Yesus ingin mengingatkan Petrus bahwa kamu kan menyangkal aku 3 kali, maka aku tanya kamu juga 3 kali. Dan ketiga kali waktu Yesus bertanya, Petrus nangis, saudaraku. Dia bilang, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan saat itu Yesus cuma pesan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, jadi saudaraku, ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang membuktikan kasih yang nyata itu dia akan mengambil bagian di dalam pengembalaan. Ya, saudaraku, ada yang bilang itu hanya tugas gembala. Siapa bilang? Di dalam pelayanan ini, saudaraku, semua kita bisa berperan, ya, untuk mengambil bagian dalam pengembalaan, saudaraku. Ya, mungkin engkau belum bisa menyampaikan firman, gak apa-apa, engkau bisa berdoa, ya. Mungkin engkau belum punya waktu untuk berdoa, tapi engkau punya HP, so bisa telepon, ajak teman-teman untuk datang. Engkau tahu dia dalam kesesakan, dalam keadaan depresi, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, ajak dia datang. Ketika dia datang beribadah, nah disitulah dia dengar firman Tuhan. Dia punya kepastian, dia punya pengharapan, dia dapatkan, dia temukan jawaban, ya. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada jawaban. Katakan amin, ya. Tadi kami dalam pertemuan doa, dan saya tadi ada berdoa untuk sepasang suami istri yang akan menikah, saudaraku, ya. Dan mereka bercerita bahwa ketika mereka mulai ikut kebaktian beberapa waktu yang lalu, dan setelah kebaktian selesai, setelah didoakan, mereka merasakan ada jamahan Tuhan, ada jawaban-jawaban yang Tuhan nyatakan, ya, di dalam persoalan pergumulan mereka. Dan sampai tadi pun mereka minta untuk didoakan, saudaraku. Nah, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan punya cara, saudaraku, untuk menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya, ya, dan kita pun juga demikian. Sebagai orang percaya yang mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita, mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama kita menjangkau jiwa-jiwa, kita bawa mereka kepada Tuhan. Buktikan bahwa kita mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi mereka. Jadi tidak dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, Bapak Ibu. Kita bisa WhatsApp mereka, kita bisa telepon mereka, kita bisa ajak mereka, saudaraku, untuk datang beribadah, supaya apa, saudaraku, mereka yang tadinya sedang lemah dikuatkan, mereka sedang susah dihiburkan, mereka dalam keadaan takut diberikan damai sejahtera, bahkan mereka dalam keadaan putus asa mau bunuh diri. Ternyata waktu mereka dengar firman, mereka dapatkan semangat hidup, dan itu sungguh-sungguh terjadi, ya. Beberapa kali dalam pelayanan kami melayani orang-orang yang mau bunuh diri, tapi setelah ketemu dengan kami, akhirnya selesai, clear masalahnya. Tuhan pulihkan mereka. Amin. Nah, sekarang kita lihat apakah hasilnya dari kemuliaan Allah di dalam kasih yang nyata. Kita lihat yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat, ya, yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia punya bobot apa, saudaraku? Dia punya bobot kasih yang berharga bagi orang lain, ya. Dan
bagi yang lain itu dia itu tidak berharga. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan kata-kata saja belaka dan hanya karunia-karunia tapi tidak punya kasih yang nyata. Ya, mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat 1. Ya. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Amin. Amin. Antara suara dengan perbuatan, mana yang bicara lebih kuat? Perbuatan itu bicara lebih kuat, saudaraku, ya, ketimbang perkataan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya inilah orang-orang yang taat pada firman, dia punya bobot kasih yang berharga, ya, bagi orang lain, dan sementara yang lainnya itu dia tidak berharga, ya. Alkitab bilang tidak berharga, kenapa? Dia hanya seperti apa? Gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tong kosong nyaring bunyinya, saudaraku. Nah, ini dia. Tapi saya berdoa malam ini semua kita akan mewujudkan kasih dalam perbuatan nyata, ya. Kita lihat yang ketiga, bagi orang percaya yang taat, yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu berguna. Berguna apanya yang berguna? Karunia-nya berguna. Berguna bagi orang lain, ya. Itu karena apa? Karena dia lakukan dengan kasih. Sementara yang lain punya karunia, tapi nggak punya kasih, ya itu saudara-saudaraku tidak berguna sama sekali. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 13 ayat yang kedua. 1 Korintus 13 ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Amin. Tidak berguna, kenapa? Karena tidak punya kasih, saudaraku, ya. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa supaya malam ini kita menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi tubuh Kristus, berguna bagi pekerjaan Tuhan. Wow. Karena kita buktikan kasih yang nyata di dalam perbuatan, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, apa yang terjadi? Dia itu punya emosional, ya. Dia itu punya emosional penuh kedewasaan, ya, dan itu berfaedah, sementara yang lain tidak berfaedah. Kita akan lihat ya 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Ya, 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Amin, ya. Dikatakan apa? Jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin kita semua menjadi orang-orang yang berfaedah, ya, bagi orang lain, suatu. Karena itu, mari kita buktikan kasih dalam perbuatan nyata supaya nama Tuhan kita dipermuliakan, ya, saudaraku. Jadi kita punya karunia hebat dan kita imbangi juga dengan buah roh. Kita punya kasih, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kita bisa menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama dan Ibu Ong Kyo Kim akan berdoa buat kita semuanya malam hari ini. Ya, Pastor John, mari semua kita berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Bapak kami yang di surga, kami datang ke hadirat Engkau ya Bapak, matang malam hari. Hamba mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah, memuji nama-Mu. Dan kami Tuhan sudah mendengarkan sebagian dari sabda-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami Tuhan harus mempunyai kasih Tuhan dengan segenap hati kami dan taat kepada Engkau. Tuhan, biarlah Tuhan kasih itu menutupi segala banyak dosa. Dan kasih itu Tuhan tidak berpura-pura. Supaya Tuhan kami tidak seperti gong yang gemerincing ya Bapak. Biarlah kami betul-betul dengan segenap hati Tuhan mengasihi sesama kami, mengasihi anak-anak-Mu, memberkati dan kami menerima berkat dan kami juga memberkati. Biarlah ini ya Tuhan
yang Engkau inginkan buat anak-anak-Mu ya Tuhan malam ini ya Yesus. Supaya kami mengerti akan rencana-Mu dan firman-Mu ya Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk menyimpan firman-Mu ya Bapak. Tuhan, sedikit demi sedikit. Biarlah Tuhan kehidupan kami diterangi dengan kemuliaan. Oh, dengan firman ya Bapak. Biarlah kami berjalan bersama Engkau. Kami aman berjalan bersama Engkau. Kami tenang. Kami mendapat sejahtera. Mendapat kehidupan ya Tuhan. Yang daripada Engkau Tuhan. Ya, Yesus. Tidak ada yang tersembunyi bagi orang yang percaya ya Tuhan. Oh Tuhan, semua Engkau akan singkapkan ya Bapak. Oh Tuhan, biarpun dosa kami merah seperti Ya, kirmisi Yesus. Tuhan. Engkau sudah putihkan kami putih seperti salju ya Tuhan, seperti bulu domba. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Urapilah Tuhan anak-anak malam ini dengan firman-Mu yang kudus ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan-jalan hidup kami ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri. Dan firman-Mu ini ya Tuhan, ya dan amin. Kami percaya Tuhan, Engkau juga Tuhan memberkati Pastor John ya Tuhan, yang melayani Engkau pagi, siang, dan malam. Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Pastor John selalu ya Tuhan. Tambahkan hikmat marifat yang daripada Engkau. Tuhan, juga Engkau memberkati keluarganya Pastor John, Bu Sinta, dan juga anaknya. Oh Tuhan, Engkau berkati juga keluar masuknya, Engkau menjaga ya Tuhan, lindungi dengan tiang api dan tiang awan. Juga keluarganya Pastor John, keluarganya Bu Sinta, juga orang tuanya Bu Sinta, papa mamanya Tuhan. Ya, Engkau Yesus. memberkati, berikanlah kesehatan, selalu kekuatan. Juga buat Bu Sinta, juga buat saudaranya, juga ketika anaknya, juga Pastor John, berikanlah selalu kesehatan, kekuatan, panjang umur ya Tuhan. Biarlah Tuhan bisa menguraikan, Tuhan meremahkan firman-firman-Mu Ya, itu ya Yesus. Tuhan, yang oh ya Tuhan, yang daripada Engkau kali jemaat-jemaat-Mu tidak mampu untuk berjalan sendiri ya Tuhan tanpa firman-Mu. Kami ini tidak mampu untuk Tuhan apa yang Engkau menghendaki hidup kami. Tapi kami percaya Roh Kudus yang menuntun hidup kami, anak-anak-Mu yang percaya. Biarlah Tuhan firman-firman-Mu yang Ya, sudah Yesus. ditentangkan Pastor John Tuhan malam ini Tuhan. Oh akan Tuhan selalu Tuhan selalu disimpan dalam hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang melawat anak-anak-Mu ya Tuhan. Bukan kami hanya mendengar dan mendengar, tapi Tuhan, kami ingin untuk melakukan ya Tuhan. Biarpun kami tidak dapat melakukan, tapi Tuhan, kami percaya Roh Kudus selalu mengurapi kami, dan malam ini mujizat itu terjadi bagi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Yang sakit Tuhan, Engkau sudah Amin, damai, dalam nama sudah Yesus. sembuhkan. Yang lemah, Engkau sudah kuatkan. Yang beban berat, Engkau sudah angkat semua beban-beban mereka. Ya, Oh Tuhan, yang kekurangan, Kau berikan kecukupan. Yesus. Oh yang Tuhan, yang bersedih hati, beri hiburan anak-anak-Mu Tuhan. Malam ini kami ingin Tuhan supaya anak-anak-Mu tidak berpaling kepada Engkau. Tuhan tidak melihat ke belakang lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami menuju ke depan Tuhan untuk mencari Engkau dengan segenap hati Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan, hidup kami ini Tuhan akan binasa. Tidak mendapat kekekalan di dalam kerajaan-Mu. Kami ingin kekekalan itu Tuhan datang kepada kami, dan kami bisa berharap selalu mengharapkan kedatangan-Mu Tuhan. Karena kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali ini bukan kami untuk melayani lagi, tapi Engkau yang Tuhan, bukan Engkau yang untuk melayani lagi kami, tapi kami melayani Engkau. Dan kami menyongsong Engkau di awan-awan yang permai, yang Engkau sudah sediakan rumah Tuhan. Oh yang terindah Tuhan di kerajaan surga mulia. Biarlah semua Tuhan mahkota kami tidak
beralih ke orang lain ya Tuhan. Ya Yesus. Tuhan tolong kami, kuatkan kami, teguhkan anak-anak-Mu iman ya Tuhan, supaya tidak pengaruh dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan roh-roh jahat. Engkau patahkan, Engkau hancurkan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang selalu melingkupi anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, hamba mohon pertolongan-Mu, lindungi anak-anak-Mu Tuhan dari segala kejahatan ya Tuhan, dengan roh-roh yang ingin mengganggu, merintangi kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu berdaulat hidup satu persatu anak-anak-Mu malam ini. Oh Tuhan, kami khawatir dan kami takut Tuhan, karena kami ini Tuhan tidak mempunyai ya Tuhan iman, atau Tuhan kami mempunyai iman tapi kami tidak mempunyai kasih. Biarlah Tuhan iman Tuhan kami juga memerlukannya, juga kasih yang menomorsatukan kami Tuhan, supaya kami banyak Tuhan untuk Tuhan mengasihi Tuhan anak-anak-Mu. Tuhan banyak yang dibawa ya Tuhan, anak-anak-Mu itu yang memerlukan Tuhan. Kalau kami Tuhan sudah cukup makan Tuhan 1 hari 3 kali, tapi anak-anak ini banyak yang tidak makan. Marilah Tuhan, Engkau memberi kami Tuhan berkat-Mu. Biarlah kami akan salurkan berkat itu buat anak-anak-Mu. Kami ingin Tuhan mengasihi Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu diselamatkan juga ya Tuhan, menerima Engkau sebagai juru selamat yang hidup. Banyak jiwa-jiwa yang dipanggil di sisi ini Tuhan, karena Engkau pakai Pastor John lebih dahsyat, lebih luar biasa. Engkau menyerahkan segala kuasa-Mu ya Tuhan, mujizat-Mu, supaya anak-anak-Mu Tuhan diurapi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, yang keluarganya belum mengenal Engkau akan kembali bersama Engkau, akan Engkau pulihkan Tuhan, yang sudah jauh daripada Engkau panggil datang Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau lah Raja di atas segala raja. Engkau lah Tuhan Allah kami, panji keselamatan kami, tidak ada yang lain. Kami Tuhan menyerahkan roh jiwa tubuh kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau lawat malam ini anak-anak-Mu, Engkau sadarkan anak-anak-Mu Tuhan, supaya Tuhan tidak ada Tuhan yang lain Tuhan dia datang kepadamu. Hanya satu Tuhan menuju keselamatan hidupnya Bapak. Karena kedatangan tidak akan lama lagi. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga melawat hidup kami ini. Kami ini tidak berlayak, tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami supaya kami selalu berlayak dan berkenan. Dan segala hikmat harifat yang ada kepadamu turunkan kepada kami. Oh Tuhan, supaya kami tidak melupakan Engkau. Kami percaya Tuhan memberi hikmat ya Tuhan, tambahkan juga anak-anak yang di Zoom ini hikmat yang daripada Engkau. Kami serahkan Tuhan doa-doa kami ini hanya di dalam nama satu nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Ong Kyo Kim dari kota Sidoarjo yang telah menaikkan doa peneguhan firman. Tuhan berkati Bu Ong. Terima kasih Pastor John. Oke, praise God. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin dari Jerman yang saat ini ada di Surabaya. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Terima kasih kepada Ibu Andre Marantika yang telah membawa ke doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan juga kepada Ibu Ong Jokim yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih kepada Bapak John yang luar biasa atas pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua, dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, ya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan ke mohonan doa
di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Selanjutnya kami akan masuk dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Lince dari Surabaya. Silakan Ibu Lince. Ya, terima kasih Bu Rosalin. Sama. Ya. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hijau pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangkitan terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan Indonesia I receive. setiap bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat baik yang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami proses keuangan dan serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. karena Roh Kudus dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan Yes. dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Lince. Terima kasih kepada Ibu Lince yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk dalam yang akan dibawa oleh Ibu Listiori. Silakan Ibu Yanti. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Yeti, nanti kita akan dengarkan kesaksiannya dari teman-teman. Yang pertama nanti dari Ibu Maibel, lalu kemudian yang kedua nanti dari Pak Darmawan Lim ya, dari kota Medan.
Nggak masalah. Oh ya udah. Kita masuk dulu aja. Yang 600 saja dibiayai. Ya. Asal bulan masih Kemarin kekecilan akhirnya kan nggak mau akhirnya apa ya. intinya tetap dan semua itu harus Yes, fix. Udah semua. nggak boleh berwarna namanya. Iya. Sudah fix sudah ada STK-nya. Sudah. Itu maksudnya. Yang sudah ada apakah kita Sudah ada. Jadi gini, Dan dalam Pak Joko pekerjaan itu juga di circle yang percaya yang punya itu tidak pernah mau muncul. Yang penting intinya Pak Joko ini dipercaya punya Iya. dia berkomedia apa yang dipercaya punya Amin. asal Pak Joko udah clear udah jalan gitu aja. Yes. Dan saya itu temannya Pak Joko. Iya. Oke, mungkin mic-nya bisa dimatikan dulu. Oke, baik. Bu Yeti, halo Bu Yeti. Oke, sebentar ya, ini bocor. Dan saya udah ngomong gini kemarin ya, terkait Pak Gatot itu kan. Saya ketemu bukan yang punya duit. Oke, Beliau yang sebentar. Yang lain bisa dimatikan mic-nya dulu. Oke. Sampai mic masih. Oke. Ya. Oke, mungkin sambil menunggu Ibu Yeti akan menyampaikan pengumuman, Pak Darmanin bisa memberikan kesaksian singkat. Ini memang mau ketemukan Pak Joko, ya kalau saya barengan sama Mas Aspal, saya mau fokus sama si Aspal dulu aja. Ya. Nah, Aspal ini. Jangan bareng. Shalom Pastor John. Ya, shalom. Ya malam Pastor. Ya. Jangan bareng. Hari yang berbeda. Ya, hari yang berbeda. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam semuanya. Salam Ya, sehat. shalom. Ya. Saya sedikit kesaksian tentang kebaikan Tuhan kan. Ya. Saya mengucap syukur dan terima kasih pada Pastor John dan teman-teman semuanya kan. Dimana minggu kemarin itu saya berhasil, bukan berhasil lah ya. Maksudnya dikasih Tuhan izin untuk belajar membawa jiwa baru lagi satu untuk Tuhan. Tapi anak ini ternyata belum buka hati, Pastor. Ya. Dia masih banyak ilah lain di dalam hatinya. Ilah lain itu maksudnya dia ya seperti kita tahu kalau orang kita Tionghoa kan selalu bilang nanti kalau saya udah nggak ada siapa yang sembahyang mama saya, ya kan? Dan selalu dia bilang aku nggak mau membelot. Nah, saya bilang sekarang saya tidak kenalkan kamu agama, saya bilang saya kenalkan juru selamat dalam hidup kamu. Kamu harus tahu ya jalan kebenaran, jalan hidup, jalan kebenaran dan hidup hanya di dalam Yesus, saya bilang gitu kan. Dan puji Tuhannya saya bilang ke dia minggu kemarin saya suruh dia kamu harus ke gereja ya. Dia pertama agak mau, agak ragu-ragu. Dan ternyata Tuhan gerakkan dia ke gereja tadi malam. Saya bilang kalau kamu ke gereja, saya akan usahakan supaya bisa kasih kamu hadiah. Nah, saya bilang kan, mungkin karena dia tergoda juga hadiahnya, dia datang. Dan puji Tuhan saya juga penuhi, dan saya senang sekali. Saya bilang sama dia begini, katanya dulu pun dia sering ke gereja. Ya, saya bilang, kamu tahu nggak kenapa kamu ke gereja? Kamu harus tahu karena Yesus mengasihi kamu. Dari dulu aja Yesus sudah mengasihi kamu, sudah mencintai kamu. Walaupun kamu belum sungguh-sungguh buka hati. Ya, makanya kamu digerakkan Tuhan supaya kamu bisa ke gereja mendengarkan. Dan kamu harus yakin, ya firman Tuhan yang kamu dengar itu tidak pernah kembali sia-sia. Saya kasih tahu dia kan. Nah, istri saya juga bilang ke dia, sekarang namanya kan Chandra, Pak Sojon. Ya. Nah, jadi istri saya bilang kan, Yesus sedang berada di pintu hati kamu. Dia mengetuk pintu hati kamu. Chandra, mau gak kamu buka pintu? Nah, sekarang kalau kamu mau buka pintu, Tuhan akan masuk dan Tuhan akan makan bersama kamu, saya bilang. Maka hidup kamu pasti berubah. Karena anak ini boleh dibilang keluarga yang sangat kecil, Pastor. Iya. Dia cuma punya seorang mama, 80 tahun lebih sudah. Nah, makanya sangat kasihan juga anak dan keluarga ini. Mohon maaf sebelumnya dia juga hidup dari belas kasihan orang. Ya. Karena dia papanya kemarin sakit dan cukup lama stroke. Ya, baru kemarin dipanggil Tuhan. Makanya saya bilang kan, kamu harus ada perubahan, harus ada pemulihan. Nah, saya tanya dia, hidup ini harus ada guna, jangan begitu-begitu terus, saya bilang gitu kan. Percayalah, ikut Tuhan, kamu akan lihat akan ada pemulihan. Saya kasih tahu dia, makanya kemarin saya sempat injili dia, ya mudah-mudahan minggu yang akan datang dia bisa ikut lagi ke gereja. Jadi saya minta didoakanlah
namanya Pastor John, teman-teman semua namanya Chandra. Chandra ya. Oke. Chandra. Jadi kita sangat senang kalau bisa dia ikut Tuhan. Seperti Amin. halnya Pak Tiamli kan. Ya. Pak Tiamli minggu kemarin yang lalu juga saya ikut bawa dia ke gereja. Jadi mudah-mudahan lah, walaupun kita tahu kan amanat agung ini kan sulit sekali kan kita jalankan, apalagi masa sekarang ini kan. Tapi percayalah, kita hanya melakukan tugas kita, selanjutnya Roh Kudus yang mengerjakan bagian Roh Kudus, dan jika kehendak Tuhan terjadi, maka orang itu pasti ikut Tuhan. Saya sangat bersyukur dan terima kasih. Baru Pastor John dibantu doain ya supaya istri saya bisa kami bisa dikaruniakan Tuhan keturunan, Pastor, dan juga tentang usaha pekerjaan kami. Ya. Mungkin itu cerita kesaksian singkat yang bisa saya berikan. Tapi sebelum saya tutup kesaksian, izinkan saya nyanyikan satu lagu lagi untuk teman-teman dan untuk Tuhan ya. Mudah-mudahan lagu itu menghibur, karena saya rindu teman-teman semua diberkati dengan lagu ini, dan Tuhan turunkan berkat atas lagu ini, atas teman-teman kita semua, atas Pastor John dan teman-teman semuanya. Lagu ini diambil dari kitab Mazmur ya, mungkin sering pernah saya nyanyikan juga dalam kitab Mazmur. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala Harun, yang ke janggutnya jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Pertama saya nyanyi lagu ini saya kurang ngerti, Pastor, artinya. Ternyata sebagai kita umat pilihan Tuhan, kita harus bersatu, baik dalam keluarga, dalam kehidupan organisasi, gereja, maupun bangsa dan negara. Kalau kita bersatu, kita seperti yang tadi Pastor ajarkan kan, kasih kan, kemuliaan Allah ada di dalam kasih, maka berkat Tuhan akan turun. Dan coba seperti saya pernah lihat di DNA dari bangsa Israel ya, itu Hermon ke Sion. Ya, coba mungkin Pak, saya ada salah, mungkin Pastor lebih jelas. Hermon ke Sion itu berapa jauh itu? Ngeri kan, Pastor? Tuhan luncurkan berkat-berkatnya itu begitu luar biasa, begitu deras. Makanya kita percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Makasih Pastor John. Oke, terima kasih Pak Dharma Makasih untuk teman-teman semuanya. Ya, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Yesus. Oke, baiklah, kita akan mendengarkan kesaksian. Apakah Bu Yeti sudah bisa di sana? Nanti Ibu Maibel juga apakah nanti ingin memberikan kesaksian yang teman-teman yang lain mungkin belum mendengarnya ya, yang telah dialami oleh Ibu Maibel. Apakah ya? Oke. Ya, baik, Bu Yeti, apakah sudah bisa? Itu pengumuman. Oke, mungkin masih ada meeting ya, jadi tidak apa-apa, mungkin nanti. Oh, Cifung. Bu Sinta tuh bilang Cifung. Ya, Cifung mau kesaksian, Cifung. Silakan. Oh ya, ini kebetulan saya sama Yuni nih Pak Pendeta. Oh iya, malam oke. ya. Yuni, ya. Puji Tuhan, Pak Pendeta, saya ditemukan sama Siana, satu kebetulan ya. Saya dulu tuh saya saksikan mengenai yaitu dulu pernah ketemu sama Putri Siana, ini ke satu kebetulan Tuhan punya rencana yang ini ya Pak Pendeta John. Saya bilang Siana, ini bukain. Sekarang Pak Pendeta John lagi, oh ya. Iya kita buka toh, kita ke di sini mendengarin. Puji Tuhan Pak Pendeta John tetap berdoa untuk mamanya Siana. Saya bilang sama Siana gini, Sian kamu enggak tahu ya, ya Pak Yun. Kalau jam 1 tuh Pak Pendeta John sering berdoakan mamamu terus dan tidak pernah menyerah semuanya ya.
Jadi kita juga kasih tahu sama teman-teman kita, sekalipun teman-teman kita itu tidak hadir, tetap kita mendoakan kan gitu Pak Pendeta. Tetap kita doakan, ada tulisan semua. Jadi supaya apa, teman-teman kita yang tadi disaksikan sama Pak Pendeta John, sekalipun kita berbahasa seperti malaikat, kalau tidak punya kasih, ya seperti itu gong berbunyi ya. Itu dalam Korintus 1 Korintus 13 katakan begitu, memang mengenai hukum kasih. Tadi Allah itu kan kasih. Jadi kita harus mempunyai kasih. Yaitu tadi ya, jadi lagi disaksikan sama Pak Darmawan itu betul ya. Kita ini sesama seiman seperti di gereja CLCC ini, kita ini bersatu. Kemarin itu saya kaget, suami saya sampai kaget ya, karena apa? Di gereja kita itu loh kok kompak gitu loh. Jadi orang bisa tahu kita harus kompak, harus menyaksikan cinta Tuhan, memuliakan nama Bapa di surga. Nah, kita buktikan dengan perbuatan kita. Bagus juga ya. Saya sering kali bilang sama Gim, saya bilang gini, Gim, ayo kita melangkah Gim. Bagaimana melangkah kalau kita nggak mau bertindak? Nggak bisa. Iman tanpa perbuatan mati. Kita bertindak untuk mengasihi jiwa-jiwa yang mundur. Ayo kita rangkul. Ya kan, kita rangkul, kita hubungi Pak Pendeta tadi bilang apa? Kita telepon, ya betul. Tuhan itu lagi menguji dari surga ya. Adakah kasih itu? Nah kalau kita sendiri sudah egois, mementingkan diri sendiri, kita bekerja sama kok Pak Pendeta John. Saya juga rindu ya, kalau dulu saya egois, saya akui. Saya dulu untuk pikirannya saya wis penting saya, penting aku dan sebagainya, Tuhan tidak mau. Jadi mulai hari ini kita berubah semua, kita berdoa. Pak Pendeta John yang begitu ya, lihat, kita lihat Pak Pendeta John yang punya kasih ya kita tiru. Gembalanya punya kasih, masa jemaatnya mau ogah-ogah enggak? Kita mau satu sama lain mau berlomba-lomba. Seperti katakan ya, kita berlomba-lomba seperti Rasul Paulus. Waktu Tuhan datang, Tuhan nggak minta tarik harta kita. Mana hartamu? Nani, Cipung? Enggak. Tuhan cari apa yang kamu telah berbuat untuk aku. Kata Tuhan. Seperti tadi, Pak Pendeta John ngomong waktu Petrus. Ya toh Petrus, adakah kau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Nyentel Pak Pendeta. Kata-kata tadi, firman itu harus nyentel di dalam pikiran kita. Jangan dibohongi sama perasaan. Perasaan enggak kita ikutin, kita tundukkan dalam nama Yesus ya. Tadi begitu bagus firmannya. Perasaan itu tidak usah direken. Perasaan itu kadang-kadang ya naik turun ya. Kita kalau enak ya melok enak, enggak ya, bisa direken. Yang direken cuma Tuhan aja di firman. Dan seringkali saya katakan sama Gim, ayo kita melangkah Gim. Gak doa tok tanpa perbuatan. Gim bilang apa? Oke Cipung, ya apa? Nah, ayo kita melangkah, kita rangkul mereka yang akhirnya ketemu Syana, putri tercinta yang Tuhan telah lihatkan beberapa bulan yang lalu bersama saya. Saya merasa kita harus seperti itu. Jadi jiwa-jiwa jangan sampai ada yang hilang. Kan nanti ditanya sama Tuhan, kamu tuh punya teman kok dibiarkan Nani ya? Seperti itu, nanti tanya sama Tuhan. Itu kena kita nanti. Jadi kita nggak mau di hadapan Tuhan salah ya. Mari kita rangkul semua kayak Darmawan bilang ya, Pak Pendeta John. Saya merasa juga bangga ya. Itu ada teman saya tapi dia nggak mau, nggak apa-apa. Bilang aja sama Pak Pendetanya. Karena ada Pak Pendeta di sini. Pak Pendeta John tolong doain ini kok sebelum mau. Saya kemarin kan ngadu sama Pak Pendeta John. Pak Pendeta John ya apa ya? Ini sebelum mau. Ternyata saya diketemukan ya Pak Pendeta John ya. Saya kemarin kan tanggal berapa itu di Indrayani kan saya ngadu nggak apa-apa Cipung. Kita harus bangkit. Dan waktu retreat itu Yesaya 60 tetap nyentel di otak saya ya, bangkit dan menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan sudah ada atas kita. Sudah diurapi semua dengan terang Tuhan. Kita lakukan bersama-sama. Terima kasih juga buat Maybel ya. Terima kasih, saya begitu lihat waktu Pak Pendeta John ngasih firmannya bisa sama dengan perjamuan suci, perjamuan kudusnya dia. Itu enggak satu kebetulan, Maybel. Itu Tuhan punya rencangan yang indah. Jadi kok bisa pas ya perjamuan suci sama. Padahal perjamuan suci bukan di gereja DLCC. Kok Pak John langsung ya, firmannya itu. Hebat ya Tuhan Yesus itu. Itu diteguhkan sama dengan. Sekarang juga saya juga gitu. Tuhan hari ini saya kena. Terima kasih ya Tuhan. Berarti Tuhan sayang sama saya. Aku mau belajar untuk mempunyai kasih. Kita rangkul nanti jiwa-jiwa. Seandainya ada siapa, Pak Sapa, Pak Lukas punya teman, atau Tasya punya teman, mari. Ya aku kan nggak kenal. Ya Tasya aja tolong gitu loh. Nanti kita bersatu Pak Pendeta John doakan semoga jiwa-jiwa yang lama-lama kita hubungi satu persatu ya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Ini kan bukan buat Pak Pendeta John, buat nama Tuhan ya, Tuhan yang dipermuliakan. Pak Pendeta saking cintanya sama Tuhan Yesus, jadi kita juga harus mencintai Tuhan Yesus. Kalau Pak Pendetanya sayang Tuhan Yesus terus kita mau nggak sayang, keliru.
Jadi semua untuk kemuliaan nama Bapa. Kami serahkan semua di Pak Pendeta John. Kita mau Pak Pendeta John doakan semua saudara seiman di sini. Kita mau siapa yang mundur-mundur. Saya sama Kim juga bergerak dalam nama Yesus. Amin. Silakan Pak Pendeta. Ya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, sebelum kembali kepada Ibu Rosalin, kita coba ini dulu menghubungi Ibu Yeti. Apakah Bu Yeti sudah siap di sana untuk pengumuman? Oke, kalau masih ada meeting, tidak apa-apa bisa di-handle ya. Oke, oleh host kita yang luar biasa. Mike bisa dibuka, Bu Rosalin? Ya. Ya, silakan. Ya, belum Mbak. Ya, shalom. Belum muncul Pak John. Oh ya, ini mungkin masalah signal ya. Jadi dia sementara masalah signal sebentar pasti muncul ya. Iya, iya. Oke, jangan lupa nanti tanggal 29 kita ketemu di tempat Ibu Rosalin dan Pak Bruri ya, orang tua kita. Karena setelah acara ibadah di sana, ucapan syukur ulang tahun pernikahan yang ke-58 ya. Setelah itu mereka pulang kembali ke Jerman. Oke, silakan Bu Rosalin. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Naik Pak John. Ya. Oke. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini pengecualian hari Sabtu ya. Karena hari Sabtu kita ibadah jam 10, nanti untuk yang pengecualian tanggal 29 juga itu nanti jam 10, jadi Bapak Ibu yang di luar kota, di luar pulau, bisa ikut lewat Zoom ya, kalau sekiranya tidak bisa datang ke tempat Ibu Rosalin. Oke. Yuk. Naik lagi Pak John. Ya. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa Tuhan, urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu. Ya, pada hari Senin, hari Sabtu sudah ya. 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 Pada hari Senin tanggal 29 Juli pukul 10 di bertempat di Ibu Rosalin di Kualo. Ya, Bapak Brudi dan Rosalin Simpang Darmo Permai Utara 9 strip 4 dan Darmo Villa Kafling 644 depan Pepaya Supermarket Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak dan Ibu siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk naik Pak John. Ya. Ya. Untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Juli 2024
Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Ibu Lydia sudah lewat ya, tanggal 24 bulan Juli, Saudara Alexander Bramito Sinariakto, putranya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri, 29 Juli tahun 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Bruri dan Rosalin dari Jerman, dan ke 30 bulan Juli Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 085942777805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin, orang tua kita dari Jerman yang hari ini ada di Surabaya ya, mewakili Ibu Yeti Sulistiorini. Oke, kepada Ibu Rosalin dipersilakan. Ya, sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus, ibadah boleh berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, Bapak Ibu sekalian yang punya pergumulan bisa open mic dan langsung bisa menyampaikan atau sudah bisa kirim lewat depan layar chat ya. Dan kita akan doakan bersama-sama. Silakan yang punya pergumulan. Oke, kita akan doakan ya. Ya, Pak Frans Angki, Bu Weli Hukubun. Keluarga saya. Ya. Saya dan istri saya dalam keadaan kondisi kurang begitu fit begitu Pak John. Baik. Tolong didoakan Pak John. Ya. Dan pergumulan yang sedang digumuli Pak John untuk pekerjaan Pak John. Oke, baik Pak Frans Angki. Kita doakan ya. Oke. Ya, kita doakan juga untuk Ibu Indriani. Ya, siapa? Bapak Pendeta, saya mohon doa untuk kesehatan. Tadi saya pergi kontrol, tensi saya rendah. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, informasinya ya, kita berdoa ya. Oke, dan saudara yang punya pergumulan masalah kesehatan, saudara punya kesehatan yang terganggu, imani ya, kita praktek iman malam ini, letakkan tangan kiri di bagian tubuh yang sakit dan arahkan tangan kanan di layar monitor. Mungkinkah saudara ingat punya cucu atau anak atau menantu atau mertua atau siapapun yang kakak atau adik, paman atau siapapun yang sakit, arahkan tangan di layar monitor dan saudara bisa mewakili dia ya. Oke. Kita akan satu dalam doa di malam hari ini. Ketika nama saudara disebutkan satu persatu, secara serempak ya, Bapak Ibu secepat itulah kuasa Tuhan langsung bekerja, menghampiri saudara, menjumpai, mendatangi saudara ya. Seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dalam nama Yesus akan berdoa masalah yang kesehatan dulu, dalam nama Yesus. Saat ini engkau terima dalam nama Yesus Ibu Fang Fang Lai, kau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, Ibu Rosalin, Pak Bruri, Ibu Indriani. Oh, kau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Adik Samuel, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Ong Gyo Kim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Juga untuk Cifung dan juga Cisiane, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Atas juga Ibu Lopiun, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Yeti Sulistiorini, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Untuk Padan Monlim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu atas istrimu. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kandungan Ibu Hana. Dalam nama Yesus terjadilah sesuai imanmu. Di dalam nama Yesus, Adi Mora juga Tuhan sudah sembuhkan dia. Dalam nama Yesus, Ibu Beli Hukubun, kami berkata tensimu akan kembali stabil, tidak akan rendah lagi, akan kembali stabil di posisi yang Tuhan mau ada di situ. Dalam nama Yesus, di darah kaki yang bengkak, jantungmu stabil. Juga Tuhan Ibu Fang Fang Lai, jantungmu stabil, semuanya dalam nama Yesus. Engkau terima dalam nama Yesus. Saat ini juga untuk Pak Frans Angki bersama istrinya
dalam nama Yesus. Ibu Selvi, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, dalam nama Yesus. Keuanganmu stabil, dipulihkan, pekerjaan, bisnis apapun dilancarkan, dimudahkan di dalam nama Yesus. Tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Allah bagimu. Engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Ong Gyogi, engkau terima di dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Mujizat ajaib terjadi, punggungmu yang di bagian belakang tidak akan sakit lagi. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang menjamah punggungmu dan kembali stabil dalam nama Yesus. Aku berkata demi nama Yesus orang Nazaret, terima. Ibu Andriana, Ibu Lince, dalam nama Yesus, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Ibu Nini Rawati, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Lydia Eka, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Marta dari Kediri, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Ibu Yeti, Ibu Maibel, engkau terima aliran kesembuhan atasmu di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, engkau pulih dalam nama Yesus. Your miracle, Yohan sini, James, Cimelan, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. James ini semuanya aliran kesembuhan mengalir atas semua yang hadir di malam hari ini. Semua disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam siapapun yang hadir dalam nama Yesus. Tuhan sudah sembuhkan saat ini juga. Oh Tuhan, tidak terkecuali semua disebutkan namanya di dalam nama Yesus. Sekarang untuk masalah keuangan, masalah bisnis, masalah karir, dalam nama Yesus, engkau terima dengan iman malam ini. Di dalam nama Yesus, mengalirlah kuasa Tuhan atasmu. Keuanganmu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, bisnismu dipulihkan. Dalam nama Yesus, akan ada terjadi terobosan-terobosan ajaib di dalam nama Yesus. Terima malam ini juga. Terjadi di dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Yesus. Tidak ada bisnis yang seret, tidak ada keuangan yang macet, semuanya dilancarkan, dimudahkan di dalam nama Yesus. Berjalan lancar malam ini. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sukses Tuhan. Haleluya. Jinjungnya Pak betul. Untuk menjadi berkat di dalam nama Yesus. Terima kasih malam ini aku berkata semua yang hadir malam ini akan mengalami kelimpahan, akan mengalami kemakmuran dalam nama Yesus, akan mengalami keberuntungan, akan mengalami kebaikan, akan mengalami kenaikan, akan mengalami suatu peningkatan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Aku berkata saat ini malam ini diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah orang-orang yang ada bersamamu, diberkatilah studi mereka di dalam nama Yesus. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebagaimana Tuhan memberkati Yabes berlimpah-limpah, Tuhan juga memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau sehingga kesakitan tidak menimpamu. Dan Allah mengabulkan permintaanmu malam ini. Aku berkata setiap pria dan wanita yang hatinya cinta Tuhan, yang melakukan segala kehendak Tuhan, engkau akan melihat kebajikan, kemurahan daripada Allah mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Di dalam nama Yesus, semua yang hadir malam ini tanpa satu pun yang luput, tanpa terkecuali, diberkatilah engkau malam ini dan sampai selama-lamanya. Pada waktu engkau istirahat, Tuhan memberkati engkau. Pada waktu engkau tidur, pada waktu engkau bangun besok pagi, engkau akan lihat sesuatu yang ajaib sudah Tuhan sediakan di sana. Dan sambut itu, berkat itu sambut, supaya berkat itu tidak lari kemana-mana di dalam nama Yesus. Aku berkata di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiranmu ada kuasa Tuhan, di mulutmu, di dalam doa-doamu ada kuasa Tuhan. Saat ini apa yang kau ucapkan terjadi, apa yang kau doakan dijawab Tuhan, apa yang kau perkatakan semua digenapi di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Aku berkata malam ini, Ibu Lince, oh Tuhan, Ibu Nini Herawati, Ibu Lydia Eka, semua teman-teman yang hadir malam ini, engkau semua sudah diberkati Tuhan. Pintu-pintu yang ajaib sudah terbuka, jalan-jalan yang buntu sudah terbuka. Aku berkata, anak-anakmu semuanya berhasil, semuanya beruntung, tidak ada yang gagal dalam nama Yesus. Tuhan menambahkan segala rezekinya bagi mereka dalam nama
Tuhan bagi Ibu Ong Gyo Kim, Amin. semua yang hadir malam ini, setiap pria dan Amin. wanita, suami istri yang punya anak-anak, Engkau akan lihat berkatnya Amin. dicurahkan atas anak-anakmu. Cimela juga Engkau diberkati, semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan. Serta Ibu Yeti, serta Ibu Maibel dalam perjalanan Amin. pertibakan dengan Dalam tujuan nama Yesus. yang selamat di dalam nama Yesus. Dalam Aku nama percaya kemenangan sudah terjadi, Terima kasih. gila kelimpahan Amin. kemakmuran, keberuntungan, juga kemuliaan Allah sudah dicurahkan. Amin. Semua yang Amin. percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan Amin. amin. John, Amin. terima kasih. Praise God. Ini Luar biasa. Terima kasih Pastor John, firman terima Tuhannya. kasih semuanya. Terima kasih Ya, doanya. Pak Darman Tuhan berkati Melince, Tuhan berkati ya Terima kasih pelayanannya. banyak Bu Ya, Rosali, Bu Salum Bu. Selamat malam Bu. ya Pak Darman. Ibu Indriani Bu, Salum Bu. Selamat malam Bu Indriani. Salam sehat Bu. Ibu, Tuhan buat kita Tuhan semua. berkati Bu Bu Yeti, Ong, Bu Beli, Tuhan berkati ya Ong semua. Jokim. Selamat malam Bu Ong Jokim. Ya, Salam Bu, salam Bu sehat Fang Bu. Fang Ibu dan Lai, keluarga. Thank you. Bu Maibel, hati-hati. Tuhan berkati dalam Maibel, perjalanan. Ya Bu Weni Amin. Hukukun. Bong, Selamat malam Bu, Salam. Lince, Pak Darmawan, Selamat malam Ibu Gembala. Sinta, Ibu Sinta Nini, Salam Bu. Ya, selamat malam Pak ya Darmawan. selamat Semangat ya. malam. James, Cindy, Johan, Istirahat. Miracle, Ya, ini, Tetap semangat teman-teman. Pak Frans Sangki, salam ya buat keluarga Bu Lince, Bu Ong. Samuel, Berkati ya Bu Yeti, Bu Maibel, Bu Beli. Amin. Samuel, salam buat ya. Mama ya. Ibu Helen, Pung, semuanya Lipat gandaan shalom. terjadi Pastor. Cicuni, Ciciane. Banyak Ya, orang yang gimana? ikut Pastor John. Ya, Lipat Ya. gandaan terjadi. Haleluya. Amin. Kita doakan terus Pastor John. Amin. Lipat gandaan Berkati ya. terjadi. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sampai jumpa semuanya. Selamat malam. Selamat Nova istirahat ya. Terima kasih banyak Bu Ong Yoking. Doa-doanya Bu. Tuhan berkati Ibu Amin. bersama Ya. keluarga besarnya. Ibu, Amin. Bu Rosali, Terima kasih. Tuhan berkati Bu Indriani, semuanya. Salam Bu. Ya. Selamat Oke, malam. ya Pak Teman-teman Ya. semuanya. Tuhan berkati semuanya. Bu Bye-bye. Rosali, terima kasih. Ya. Haleluya. Amin. Oke, Pak John. terima kasih Pak Ya. Terima Darman. kasih Pak John. Sama-sama, Cipung. Ya, Di salam buat sana ini. Ciciane. Terima kasih Pak Sama-sama. John. Ya, kita doakan mamamu ya. Oke, Ya, salam buat terima mamamu ya, kasih. Ciciane. Tuhan berkati ya. Oke, Hai. God bless you. Bye-bye. Ya, Bye bye bye. semuanya. God bless you semuanya. Ya, Eh, amin. pagi. Ya, sampai jumpa besok Berkati pagi semuanya. ya. Oke, Haleluya. haleluya. Amin. Dadah. Ya. Masih teriak-teriak.